بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Tadi kan disampaikan ya, Abraha itu tahun gajah, berarti pada tahun kelahiran Rasulullah SAW ya. Sementara dalam kisah lainnya, setelah Abraha kan tadi berganti beberapa raja lagi di Yaman ya, baru kemudian dikatakan semasa dengan Rasulullah SAW pada saat di Madinah. Jadi pergantian raja di Yaman itu sebenarnya sangat banyak kan tadi disampaikan ya, dari anaknya Abraha, kemudian dari Persia. Sementara pada ujung-ujungnya nanti raja terakhir itu terutama dengan Rasulullah yang mungkin hanya 50 tahun lah, mungkin 50 tahun gitu. Jadi agak ada sedikit miss pemahaman saya di sini, bisa diluruskan. Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jemaah dimuliakan Allah, jika kita membuka garis keturunan atau penguasa-penguasa raja-raja, baik di masa Islam atau sudah Islam, rata-rata tidak ada yang panjang usia pemerintahan mereka. Coba antum perhatikan dinasti Umayyah misalnya, itu dalam kurun waktu mereka berkuasa tidak sampai 100 tahun. Tapi penguasanya mereka itu berapa? 37 kalau tidak salah, 37 khalifah. Bayangkan kita kalau Indonesia ini kan sudah berapa? Kita sudah berapa tahun merdeka? 78. Presidennya baru berapa kan? Ya, presidennya yang lama kan Pak Harto gitu kan. Nah, tapi kalau raja itu rata-rata pendek-pendek. Kenapa? Karena memang penggantinya adalah anaknya. Nanti kalau anaknya meninggal, anaknya lagi. Jadi selama masih adanya anaknya adalah anaknya. Sedangkan misalnya raja itu, misalnya si Abraha tadi meninggal, yang gantikan adalah anaknya yang namanya Maksum. Maksum itu ketika menggantikan, dia sudah lumayan tua, sudah berumur. Jadi dia berkuasa, kalau tidak salah hanya sekitar nggak sampai puluhan tahun, mungkin hanya sekitar 6-7 tahun. Dia mati digantikan oleh saudaranya. Masruk itu saudaranya si Maksum, anaknya Abraha. Jadi semuanya Maksum bin Abraha, Masruk bin Abraha. Jadi kedua-duanya mungkin berkuasa ya hanya sebentar. Nanti secara validnya saya coba data, Pak. Tapi yang jelas kekuasaan mereka tidak lama. Nah, Syekh bin Diyazan sampai dia kemudian dapat dukungan dari tadi Wahriz tadi, itu juga tidak lama, karena Wahriz begitu dia berkuasa di situ, dia mati, dia digantikan oleh anaknya ya Baitujan tadi, kemudian Rutujan. Itu juga mungkin kisarannya ya kalau totalnya mungkin sekitar 40 tahun masuk masih gitu. Jadi mereka kan masih bin itu, dua anak Abraha, dua anak dari si Wahriz tadi gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Baik, monggo kalau ada lagi. Nggih, monggo bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan materi yang dibahas. Yang hanya pendapat Ustaz tentang kisruh maktab itu. Gimana, Pak? Dan kisruh habaib itu. Yang lagi viral ya, mungkin singkat saja Ustaz, pendapat Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ini nggak bisa singkat sebenarnya, Pak. Karena kalau singkat malah gagal paham nanti. Ustaz ini ikut yang mana nih? Dukung Balawi atau yang anti Balawi gitu. Yang jelas iman dimulakan Allah, saya bukan ahlinya, saya bukan pakar nasab, ya. Tapi saya lumayan membaca buku-buku tentang perdebatan masalah ini. Sebenarnya masalah klasik. Semua ulama tentu membahas, karena masalah dzurriyyat Nabi ini kan bukan masalah sepele ya. Perdebatannya sudah lama. Masalah pengingkaran para habaib yang keturunan Ba'alawi ini sebagai habaib itu ada dalam kitab-kitab turos, tapi memang tidak banyak dibahas di negeri kita. Ya entah kenapa, karena mungkin nggak ingin rame, Pak. Ya kita kan selama masih bisa aman-aman aja. Banyak kitab-kitab membahasnya, bahkan kepada ahli-ahli nasab dari Mekah dan di Maroko itu mereka banyak mempertanyakan, bahkan raja dari Arab Saudi, bukan Arab Saudi, Raja Mekah pada masa itu melarang orang-orang Ba'alawi menggunakan kata Sayyid. Coba baca, nanti kalau enggak ketemu di kitab, ketik aja. Itu raja-raja dari Mekah sempat melarang Ba'alawi menggunakan gelar Sayyid, makanya mereka menggunakan habaib, begitu. Yang jelas ini masalah yang sebenarnya lama, ya.
Kemudian jemaah dimuliakan Allah, kenapa masalah ini menjadi meruncing sekarang ini saya nggak tahu. Ada yang bilang karena ini tahun politik Ustaz, biasa kan? Ada yang bilang begini. Tapi yang jelas jemaah dimuliakan Allah, saya hanya hendak bersikap pertengahan. Pertama, yang pendukung habaib kadang menuding mereka yang melacak nasab ini sebagai anti dzurriyyat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa tuduhan ini berlebihan. Apalagi kalau tuduhan ini dituduhkan kepada ulama-ulama yang memang mengoreksi marga Ba'alawi, termasuk kalau sekarang Kiai Imaduddin gitu ya. Jemaah yang dimuliakan Allah, ketika seseorang mencoba mencari pembenaran, mencari kebenaran dari sebuah nasab, apalagi nasab mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu bukan karena benci. Sama halnya dengan ulama ketika mereka melakukan tahrij hadis. Hadis itu kan dikritik oleh para ulama, bahkan didhaif-dhaifkan, bahkan dipalsu-palsukan. Apakah ulama melakukan itu dalam rangka membenci hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadis kemudian dikatakan dhaif dan kemudian dianggap bukan dari Nabi. Bukan tentunya. Tapi bahkan dalam rangka menjaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian juga dengan dilakukan oleh para ulama ketika mereka membahas tentang masalah ini. Tentunya kalau masih ilmiah lah Pak, itu dalam rangka untuk memurnikan siapa ahlu baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau motivasinya seperti itu harus kita hargai. Dan agama kita kan agama ilmiah. Dan yang ilmiah seperti ini harusnya tidak perlu dibantah dengan model misalnya itu nyari masalah, nggak hormati Habib. Itu saya rasa nggak dewasa lah. Ya cukup dibantah saja dengan argumen yang lain kan, dengan ilmiah yang lain. Atau minimal jemaah, kalau kemudian memang ini bermasalah gitu, ya sudah dicari jalan sama-sama. Baik yang kalangan dari Wali Songo yang juga sebenarnya bermasalah secara nasab, kemudian Ba'alawi, udah kerjasama aja, saling tukar data. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, karena masalah ini bukan masalah sahih, karena sebagian masyarakat menganggap begini Pak, bahwa dzurriyyat Nabi yang dari kalangan Ba'alawi ini mutawatir gitu kalau hadis, yang enggak boleh, enggak dia pasti keturunan Nabi. Padahal faktanya enggak begitu. Dia tidak sampai derajat sahih, bahkan dia mungkin tidak sampai derajat hasan, mungkin dia masih derajat dhaif, apakah dhaif jiddan atau dhaif kalau secara hadis lah ya. Sehingga apa? Kalau ada orang yang menganggap bahwa habaib dari keturunan Ba'alawi itu keturunan Nabi, ya monggo saja, ya, karena masih dimungkinkan secara dugaan. Tapi bagi yang tidak mempercayainya juga nggak boleh dipaksa, karena memang kalau secara kualitas hadis seperti itu tidak bisa sampai derajat sahih, gitu Pak. Sehingga kita yang ini Pak, kita ini ikuti aja Pak dari dua sumber, dan saran saya ikuti mereka yang ilmiah gitu, yang bukan tendensius. Ada kan yang sampai mencaci maki, bahkan apa manfaatnya, misalnya dari satu sisi, apa manfaatnya mengkaji nasabnya orang? Ya tentu banyak manfaatnya Pak. Ilmu nasab itu ilmu besar, apalagi keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena keturunan Nabi ini jemaah, mereka nanti punya hak-hak tertentu ya, yang mereka bahkan menggunakan hak itu nanti untuk kebaikan atau bahkan sebaliknya dengan keburukan. Itu kisahnya banyak Pak. Mereka yang ngaku dzurriyyatnya Nabi, kemudian mereka menjadikan itu sebagai sarana untuk meraup kepentingan pribadi. Ada juga begitu. Sehingga saya dalam hal ini melihat bahwa untuk kajian ilmiah, hal seperti ini tidak membahayakan, justru mendewasakan. Gak apa-apa, diskusi gitu kan, saling itu hal seperti ini kalau menurut saya harus dihidupkan di zaman hari ini. Bahkan menurut saya antara Salafi sama NU, udah nggak apa-apa, berbeda itu nggak aneh dalam agama kita Pak. Dan kalau saya saling caci maki, misalnya kita nih kunut gitu kan, misal, udah kita undang Ustadz Fulan dari NU, Ustadz Fulan dari diskusi, kan enak kalau gitu kan. Dan budaya diskusi itu budaya agama kita. Ya. Imam Syafi'i itu biasa diskusi, Imam Nawawi diskusi, dan berbeda pendapat antara para ulama bukan hal yang membahayakan. Lawang Imam Syafi'i berbeda dengan gurunya Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal berbeda dengan gurunya Imam Syafi'i, dan itu biasa saja. Nah yang kita hari ini Pak, saya lihat di masjid-masjid Bontang harusnya menjadi pelopor. Banyak masyarakat kagum sama Bontang. Ustadz-ustadz itu kalau diundang ke Yaumil kan itu ngomong, orang-orang Bontang luar biasa secara pemahaman. Cuma sayang kita ini diskusi kurang matang. Seharusnya kita ini menjadi pelopor di Kalimantan Timur ini. Ada ribut misalnya apa? Masalah Maulid. Udah daripada bantah-bantahan di sosmed, Anda siap dialog. Kayak kemarin saya kan ada sebagian kelompok mencoba mengatakan bahwa cadar itu katanya bukan bagian dari Islam, itu budaya Arab dan bukan sunnah, bukan wajib, tapi mubah saja. Itu kan saya surat itu kelompok itu. Gini aja, kita diskusi terbuka. Bukan saya merasa, tapi kalau diskusi enak Pak. Kita tinggal diskusi, orang melihat sehingga orang tahu pendalilan Anda sampai di mana, pendalilan para ulama mazhab sampai di mana kan gitu.
Jadi gitu Pak ya. Jadi monggo diikuti aja diskusinya, disimak, diambil yang baik, ditinggalkan yang buruk. Wallahu a'lam bishawab.